Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diman, NIM 22650005, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan buatan. Bab 1, pengantar kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI distrik sebagai kecerdasan yang dibuat. Kecerdasan buatan yaitu kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Definisi kecerdasan buatan menurut H.A. Simons pada tahun 1987, kecerdasan buatan Artificial Intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang ada dalam pandangan manusia adalah cerdas. Herbert Alexander Simon pada tahun 15 Juni 1916 sampai 19 Februari 2001 adalah peneliti di bidang psikologi kognitif, ilmu komputer, administrasi umum, ekonomi, dan filsafat. Kemudian definisi kecerdasan buatan menurut Rich and Knight pada tahun 1991. Kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang sebagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang ada saat dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kemudian tujuan diciptakan kecerdasan buatan AI yaitu pertama, membuat perangkat-perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. Kedua, membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya. Ketiga, membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks seperti melalui pengembangan komputer pintar berinteraksi. Kemudian tujuan diciptakannya kecerdasan buatan oleh Winston dan Prendergast pada tahun 1984. Yang pertama tujuannya yaitu membuat perangkat-perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari, membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya. Ketiga, membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks seperti melalui pengembangan software dan pintar berinteraksi. Arah kecerdasan buatan yang pertama, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikan atau sistem pakar atau expert system. Pengembangan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia, yaitu neural networks. Terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AI. Yang pertama, untuk menguji teori psikologi dari performa manusia. Yang kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran atau reasoning manusia. Yang ketiga, untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Yang keempat, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang diambil dari manusia. AI, apa itu AI? AI yaitu yang pertama, sistem yang berpikir seperti manusia. Dua, sistem yang berpikir secara rasional. Ketiga, sistem yang bertindak secara rasional. Yang keempat, sistem yang bertindak seperti manusia. Perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional. Pada perbedaan AI dan komputasi konvensional yaitu yang pertama, pemrosesan. Kemudian pada AI mengandung konsep simbolik, sedangkan pada komputasi konvensional yaitu algoritma. Kemudian kemampuan menalar. AI ya menggunakan kemampuan menalar, sedangkan komputasi konvensional tidak. Memelihara dan update. AI dia relatif mudah memelihara dan update, sedangkan komputasi konvensional yaitu sulit. Kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama, lebih bersifat permanen, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Kemudian keempat, dapat dikomentasi. Keputusan yang dibuat komputer dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk diproduksi. Kemudian kelima, dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kelebihan kecerdasan alami, kreatif,
yaitu manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kemudian kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input simbolik. Kemudian ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Dua, cabang ilmu dalam kecerdasan buatan yaitu AI. Yang pertama, sistem paket expert, kemudian pengolahan bahasa alami, kemudian pengenalan ucapan, kemudian keempat, robotika dan sistem sensor, kemudian kelima, computer vision, keenam, intelligent computer aided interaction, kemudian ketujuh, gameplay. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.